Di tengah gemuruh kota Jakarta yang tak pernah tidur, di sebuah apartemen mewah yang terletak di kawasan Sudirman, Firdaus duduk termenung di balkon lantai 20. Dari ketinggian ini, ia dapat melihat panorama kota yang memukau, gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, lampu-lampu yang mulai berkelap-kelip saat senja mendekat, dan lautan kendaraan yang berdesakan di jalan raya di bawahnya. Suara klakson yang bersahutan dan deru mesin mobil seolah menjadi simfoni kehidupan urban yang akrab, namun di dalam hati Firdaus, ada kegelisahan yang terus mengusik. Firdaus, pria berusia 35 tahun, adalah sosok yang tampak sukses di mata orang lain. Dengan penampilan rapi, jas hitam yang dipadukan dengan dasi merah marun dan sepatu kulit yang mengkilap, ia adalah manajer di sebuah perusahaan minyak ternama di Indonesia. Ia lulusan dari Institut Teknologi Bahla, kampus teknik terkemuka yang telah melahirkan banyak pemimpin di berbagai bidang. Kariernya melesat pesat berkat dedikasi dan kemampuan analitisnya yang tajam. Firdaus dikenal sebagai sosok yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki integritas tinggi. Namun, di balik citra sukses itu, ia menyimpan satu rahasia yang menyakitkan. Di sampingnya, Zahra, sang istri yang berusia 30 tahun, adalah cahaya dalam hidupnya. Wanita cantik dengan senyuman hangat dan mata yang penuh kasih. Sebagai seorang guru di sekolah internasional, Zahra memiliki bakat alami dalam mendidik dan merawat anak-anak. Meskipun karirnya tidak secerah Firdaus, ia adalah tiang penyangga yang selalu mendukung suaminya dalam setiap langkah. Mereka telah menikah selama 5 tahun, namun hingga saat ini, impian untuk memiliki anak masih menjadi sesuatu yang tak terwujud. Setiap kali mereka mencoba, harapan itu selalu sirna, dan rasa hampa semakin menyelimuti kehidupan mereka. Kehidupan mereka, meski tampak sempurna, dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Apartemen mewah yang mereka huni memiliki semua fasilitas yang bisa dibayangkan, kolam renang di atap, gym lengkap, dan pemandangan indah yang menakjubkan. Namun, semua itu terasa hampa tanpa kehadiran seorang anak. Zahra sering menghabiskan waktu dengan murid-muridnya, sementara Firdaus terjebak dalam rutinitas kerja yang monoton. Jam demi jam dihabiskan di kantor, bertemu klien, dan menyusun laporan, tetapi di balik semua kesibukan itu, ada rasa kosong yang terus menggerogoti. Suatu sore yang cerah, saat matahari mulai tenggelam dan langit dipenuhi warna oranye keemasan, Firdaus keluar ke balkon, mencoba mencari ketenangan. Ia menatap ke kejauhan, berharap bisa menemukan jawaban atas kegelisahan yang membelenggu. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang terus menggema, menanyakan mengapa mereka belum dikaruniai anak. Firdaus mengingat kembali semua usaha yang telah mereka lakukan, dokter, pengobatan, hingga berbagai metode yang telah dicoba. Namun, semua itu seakan sia-sia. Zahra muncul di belakangnya, memeluknya dari belakang, dan menempelkan pipinya di punggungnya. "Apa yang kau pikirkan, sayang?" tanyanya lembut. Firdaus memutar tubuhnya dan tersenyum, meskipun senyumnya tidak sepenuhnya menutupi keresahan di hatinya. "Hanya memikirkan masa depan kita," jawabnya, berusaha mengalihkan perhatian. Mereka berdua berdiri dalam keheningan, menikmati momen berharga itu, namun dalam hati masing-masing, ada harapan yang semakin pudar. Keinginan untuk memiliki anak bukan hanya sekadar impian, itu adalah bagian dari identitas mereka sebagai pasangan. Firdaus dan Zahra saling berjanji untuk terus berjuang, meskipun jalan yang akan mereka tempuh mungkin tidaklah mudah. Di luar apartemen mereka, kehidupan Jakarta terus berjalan. Suara kendaraan yang berdesakan, lampu-lampu yang berkelap-kelip, dan hiruk-pikuk kehidupan kota seolah menjadi pengingat bahwa dunia terus berputar.
Sementara mereka berjuang dalam kesunyian, Firdaus menatap langit, berharap bahwa suatu hari, doa dan harapan mereka akan terjawab. Saat matahari akhirnya tenggelam, Firdaus dan Zahra kembali masuk ke dalam apartemen, menyadari bahwa meskipun hidup mereka penuh tantangan, cinta yang mereka miliki adalah kekuatan yang akan terus mengikat mereka berdua dalam perjalanan ini. Sore itu, langit Jakarta mulai gelap, diselimuti awan kelabu yang menandakan hujan akan segera turun. Firdaus pulang dari kantor dengan langkah lesu, pikirannya penuh dengan beban yang semakin berat. Setiap detik perjalanan pulang terasa lebih lambat, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya. Ia mengingat percakapan dengan Pak Hendra, bosnya, yang baru saja berlangsung. Dalam rapat yang membosankan, tekanan untuk meningkatkan kinerja perusahaan membuat Firdaus merasa terjepit. Namun, hal itu bukanlah satu-satunya beban yang ia bawa. Ketika memasuki apartemen, suasana tenang menyambutnya. Namun, keheningan itu segera pecah ketika ia menemukan Zahra duduk di tepi ranjang, wajahnya tertunduk, dan air mata mengalir di pipinya. Firdaus merasakan detak jantungnya bergetar lebih cepat. "Zahra, ada apa?" tanyanya dengan nada panik, mendekatinya. Zahra mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca, seolah menahan beban yang sangat berat. "Firdaus, aku baru dari dokter," ujarnya dengan suara bergetar. Dia bilang ada masalah dengan kesuburanmu." Setiap kata yang diucapkannya terasa menyengat, seperti jarum yang menusuk jantung Firdaus. "Kemarin aku melakukan serangkaian tes," lanjut Zahra, "dan hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan kita untuk memiliki anak secara alami sangat kecil." Firdaus merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang. Ia duduk di samping Zahra, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja didengarnya. "Dokter menyarankan agar kita mencoba program bayi tabung," Zahra melanjutkan, suaranya semakin bergetar. "Tapi, biayanya sangat mahal, Firdaus. Sekitar 200 juta rupiah." Angka itu seperti petir yang menyambar telinga Firdaus. Dalam benaknya, ia menghitung ulang. Dengan gaji bulanan 15 juta rupiah, jumlah itu tampak mustahil untuk dicapai. "Zahra, kita akan mencari cara. Kita pasti bisa," Firdaus berusaha menenangkan, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Dia memeluk Zahra erat, berusaha memberikan dukungan, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung dan tertekan. Satu pertanyaan menggelayuti pikirannya, dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Malam tiba, dan hujan mulai turun dengan deras. Suara rintikan air di atap apartemen seolah melambangkan kesedihan yang menggelayuti hati mereka. Firdaus terjaga di tengah malam, memikirkan semua kemungkinan yang ada. Ia mencoba mengingat semua simpanan dan aset yang mungkin bisa dijual. Namun, setiap kali ia menutup mata, bayangan anak yang tidak pernah ada itu muncul, membuatnya tersiksa. Keesokan harinya, Firdaus memutuskan untuk berusaha mencari solusi. Ia pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Di dalam ruangan bank yang dingin, ia duduk di depan petugas yang tampak sibuk. Setelah menjelaskan situasinya, ia merasa harapan mulai sirna saat petugas menjelaskan berbagai syarat yang rumit dan bunga yang tinggi. "Tanpa agunan yang memadai, saya khawatir permohonan Anda tidak akan disetujui," kata petugas itu dengan nada formal. Firdaus keluar dari bank dengan kepala tertunduk, merasakan beratnya beban yang tidak bisa ia pikul sendiri. Hari-hari berlalu, dan Firdaus semakin terdesak. Ia mempertimbangkan untuk menjual mobilnya, tetapi ia tahu itu hanya akan memberikan sedikit tambahan dana. Rasa putus asa mulai menggerogoti semangatnya. Dalam kebingungan, ia memutuskan untuk mencari nasihat dari seseorang yang memiliki pengaruh.
Suatu siang, ia memberanikan diri untuk berbicara kepada Pak Hendra di kantornya. Pak Hendra adalah seorang pria berusia 50 tahun yang telah lama berkecimpung dalam industri minyak. Ia dikenal sebagai sosok yang ambisius dan berpengaruh, dengan jaringan yang luas di kalangan atas. Firdaus memasuki ruang kerja Pak Hendra dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. "Pak, saya punya masalah pribadi yang cukup berat," Firdaus memulai, suaranya rendah. Ia menjelaskan tentang hasil pemeriksaan kesehatan dan kebutuhan mendesak untuk biaya program bayi tabung. Pak Hendra mendengarkan dengan seksama, tetapi ekspresi wajahnya tidak menunjukkan rasa simpati. Setelah beberapa saat, ia mengangguk, seolah memahami betapa sulitnya situasi Firdaus. "Firdaus, aku bisa membantumu," kata Pak Hendra, senyumnya menyiratkan sesuatu yang tidak bisa Firdaus pahami. "Tapi, ada syaratnya." Firdaus menahan napas, merasakan ketegangan di udara. Pak Hendra menjelaskan bahwa perusahaan mereka sedang menghadapi tekanan untuk meningkatkan keuntungan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memalsukan laporan kualitas minyak. "Kamu cukup membantu memalsukan laporan kualitas minyak. Aku akan memberimu bonus yang besar, cukup untuk membiayai program bayi tabungmu," ujarnya. Firdaus merasa tertekan. Ia tahu tindakan ini melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip integritas yang selama ini ia pegang teguh. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin mengecewakan Zahra. Lalu, saat melihat harapan di wajah Pak Hendra dan membayangkan senyuman Zahra saat mereka berhasil memiliki anak, ia merasa terjebak. Setelah berpikir panjang, Firdaus akhirnya mengangguk. "Baik, Pak, saya akan melakukannya." Dengan keputusan itu, Firdaus merasa seolah telah melangkah ke dalam kegelapan. Ketika ia meninggalkan kantor Pak Hendra, beban yang lebih berat kini terletak di pundaknya. Di satu sisi, ia berusaha memenuhi harapan istrinya dan menghadapi tantangan yang telah mengganggu hidup mereka. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa langkah ini dapat mengubah hidupnya selamanya. Dan di dalam hati, ia merasakan ancaman akan konsekuensi dari pilihan yang baru saja ia buat. Hari-hari setelah keputusan itu berlalu dengan cepat, tetapi beban di pundak Firdaus terasa semakin berat. Meskipun ia telah mengambil langkah yang berani untuk memenuhi harapan Zahra, rasa bersalah dan ketakutan terus mengganggu pikirannya. Pagi hari di kantor, Firdaus berusaha untuk tetap fokus. Namun, saat ia melihat tumpukan laporan yang harus diselesaikan, pikirannya melayang ke arah kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan. Di ruang kerjanya yang teratur, dikelilingi oleh dokumen dan layar komputer, Firdaus merasa seolah ia terjebak di dalam labirin tanpa jalan keluar. Ia mulai meneliti cara untuk melakukan pemalsuan yang diminta Pak Hendra. Setiap kali ia membuka berkas dan melihat data yang harus dipalsukan, ia merasakan ketegangan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, ia tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam praktik ilegal seperti ini. Firdaus berusaha mencari cara untuk menjalankan tugas ini dengan seefisien mungkin. Ia menghabiskan malam-malamnya di depan komputer, mempelajari laporan-laporan kualitas minyak yang telah dihasilkan sebelumnya. Dalam benaknya, ia berusaha membedakan mana yang asli dan mana yang perlu dimodifikasi. Ia mencatat data dan angka-angka yang perlu diubah, tetapi semakin dalam ia terlibat, semakin besar rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Di sisi lain, Zahra tidak mengetahui beban yang dipikul suaminya. Dia sibuk dengan pekerjaannya sebagai guru dan berusaha untuk tetap optimis tentang program bayi tabung yang akan mereka jalani. Setiap kali Firdaus pulang, Zahra menyambutnya dengan senyuman, penuh harapan.
Aku percaya kita akan berhasil, sayang. Kita akan memiliki anak, katanya dengan semangat. Firdaus hanya bisa tersenyum kembali, meskipun hatinya terasa semakin tertekan. Suatu malam, saat Firdaus berada di kantor lebih larut dari biasanya, ia menerima pesan dari Zahra. Aku merindukanmu. Kapan kamu pulang? Pesan itu membuatnya merasa bersalah, seolah-olah ia telah mengabaikan tanggung jawab sebagai suami. Ia membalas dengan cepat, akan segera pulang, sayang. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang seharusnya ia lakukan. Hari-hari berikutnya di kantor semakin berat. Firdaus menghadapi tekanan dari Pak Hendra yang terus mendorongnya untuk menyelesaikan pemalsuan dengan cepat. Kita butuh laporan ini sebelum akhir bulan, kata Pak Hendra dengan nada tegas. Jika tidak, perusahaan kita akan mengalami kerugian besar. Firdaus merasa terjepit dalam situasi ini. Ia tahu bahwa jika tidak memenuhi permintaan Pak Hendra, karir dan masa depan mereka bisa terancam. Ketika Firdaus semakin terjerat dalam pemalsuan ini, ia mulai melihat dampak langsung dari keputusan yang diambilnya. Berita tentang peningkatan penjualan minyak perusahaan mulai muncul di media, dan Pak Hendra semakin percaya diri. Kita di jalur yang benar, Firdaus, katanya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Firdaus hanya bisa tersenyum, meskipun dalam hatinya, ia merasakan ketidakpuasan yang mendalam. Di rumah, Zahra semakin bersemangat tentang program bayi tabung yang akan mereka jalani. Ia telah membuat daftar semua hal yang perlu disiapkan, dokumen, jadwal konsultasi, dan bahkan nama-nama yang ingin mereka pertimbangkan untuk anak mereka. Firdaus merasakan harapan Zahra, tetapi ia juga merasakan beban yang semakin berat. Setiap kali Zahra berbicara tentang masa depan, ia merasa seolah-olah terjebak dalam kebohongan. Suatu malam, saat Firdaus pulang larut, ia menemukan Zahra sedang duduk di sofa, menunggu dengan gelas teh hangat di tangan. Kau perlu istirahat, sayang. Jangan terlalu banyak bekerja, Zahra berkata lembut, menyentuh pipi Firdaus dengan penuh kasih. Firdaus mengangguk, tetapi pikirannya kembali melayang ke rencana pemalsuan yang harus ia selesaikan. Di tengah malam, Firdaus terjaga dari tidurnya, terbangun oleh mimpinya yang menakutkan. Ia bermimpi tentang sebuah pengadilan, di mana ia berdiri di hadapan juri, dituduh melakukan penipuan. Dalam mimpinya, Zahra berdiri di sudut, melihatnya dengan mata penuh kekecewaan. Ia terbangun dengan jantung berdebar, merasakan keringat dingin di punggungnya. Rasa takut menyelimutinya, jika semua ini terungkap, bukan hanya kariernya yang hancur, tetapi juga hubungan mereka. Semakin mendekati tanggal jatuh tempo laporan, Firdaus merasa semakin terpojok. Ia mulai menghadapi kebuntuan dalam pemalsuan data. Setiap kali ia mencoba memodifikasi angka-angka, ia merasa seolah ada yang melihatnya, seolah ada suara di dalam kepalanya yang terus mengingatkannya akan prinsip integritas yang selama ini ia junjung tinggi. Namun, keinginan untuk memiliki anak dan melihat Zahra bahagia semakin membutakan akal sehatnya. Suatu sore, saat ia sedang dalam perjalanan pulang, Firdaus menerima telepon dari Pak Hendra. Kita perlu bertemu malam ini. Ada hal penting yang harus kita diskusikan, kata bosnya dengan nada serius. Firdaus merasakan ketegangan di dadanya. Ia tahu bahwa pertemuan itu akan menentukan arah hidupnya. Di rumah, saat Firdaus menceritakan rencananya untuk bertemu Pak Hendra kepada Zahra, ia merasakan keraguan di matanya. Kau tidak perlu melakukan apapun yang membuatmu merasa tidak nyaman, Firdaus, Zahra berkata, menatapnya dengan cemas. Aku percaya padamu. Firdaus tersenyum,
Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sudah melangkah jauh dari jalan yang benar. Malam itu, Firdaus pergi menemui Pak Hendra dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa konsekuensi yang besar, tetapi di saat yang sama, ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Ketika ia melangkah ke dalam ruangan, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Firdaus memasuki ruang pertemuan di kantor dengan perasaan yang campur aduk. Pak Hendra sudah menunggu, duduk di ujung meja panjang dengan ekspresi serius. Lampu neon yang terang memantulkan bayangan tegas di wajahnya, menambah suasana tegang di antara mereka. Firdaus merasakan detak jantungnya semakin cepat saat ia mendekati meja. Firdaus, Pak Hendra memulai, suaranya dalam dan berat. Kita perlu mempercepat semua pemalsuan laporan. Penjualan kami meningkat, tetapi kita harus memastikan laporan kualitas minyak juga sesuai dengan target. Firdaus mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa semakin tertekan. Jika kita tidak segera mengubah laporan, kita akan menghadapi masalah besar. Aku tak ingin itu terjadi, terutama dengan situasi perusahaan saat ini, lanjut Pak Hendra, menatap Firdaus dengan tatapan tajam. Aku mengandalkanmu untuk ini. Firdaus merasa tertekan, tidak hanya oleh tanggung jawab yang diberikan, tetapi juga oleh kenyataan bahwa ia terjebak di dalam lingkaran kebohongan yang semakin dalam. Setelah pertemuan itu, Firdaus kembali ke mejanya, berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Dalam beberapa hari ke depan, laporan harus diserahkan, dan ia masih harus memalsukan data yang seharusnya dilaporkan. Saat ia menatap layar komputer, bayangan wajah Zahra muncul dalam pikirannya, mengingatkan akan harapan dan impian mereka. Rasa bersalahnya semakin membebani pikirannya, membuatnya sulit berkonsentrasi. Malam-malam berikutnya di kantor menjadi semakin melelahkan. Firdaus bekerja lembur tanpa henti, mencoba menyelesaikan semua yang diminta Pak Hendra. Ia mengubah angka, memalsukan tanda tangan, dan membuat laporan yang seharusnya menggambarkan keberhasilan perusahaan, padahal kenyataannya jauh dari itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia menyadari bahwa setiap klik di keyboard adalah langkah lebih jauh dari integritas yang ia pegang. Di rumah, Zahra tampak semakin ceria. Ia menggantungkan harapan pada program bayi tabung yang semakin mendekat. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, Firdaus merasa tertekan, terjepit antara kebohongan yang ia jalani dan cinta yang ia miliki untuk Zahra. Kita akan memiliki anak, Firdaus. Aku yakin kita akan berhasil, Zahra berkata dengan mata berbinar-binar. Firdaus hanya bisa tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan ketidakpastian yang besar. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Firdaus mengumpulkan laporan yang telah dipalsukan dan bersiap untuk menyerahkannya kepada Pak Hendra. Jantungnya berdebar-debar, dan ia merasakan napasnya terengah-engah. Saat melangkah ke ruang kerja Pak Hendra, ia merasa seperti seorang penjahat yang akan diadili. Firdaus, bagus sekali, kata Pak Hendra dengan senyum lebar setelah melihat laporan yang diserahkan. Dengan ini, kita akan mendapatkan bonus besar. Namun, saat Firdaus meninggalkan ruang tersebut, ia diselimuti perasaan tidak nyaman. Kegembiraan Pak Hendra semakin memperberat rasa bersalah di dalam hatinya. Ia tahu bahwa semua ini tidak benar, tetapi harapan untuk melihat Zahra bahagia dan mendapatkan anak seolah menjadi penghalang bagi suara hatinya. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan Firdaus tampak berjalan normal di luar. Namun, di balik layar, tekanan dan ketegangan terus meningkat. Berita tentang kualitas minyak perusahaan mulai muncul di media,
dan keluhan masyarakat terkait kerusakan mesin kendaraan akibat penggunaan bahan bakar dari perusahaan mereka mulai viral. Firdaus mendengar bisikan-bisikan di kantor, dan ketakutan mulai menghantuinya. Suatu malam, saat Firdaus pulang, ia menyalakan televisi dan melihat berita tentang penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Ada dugaan pemalsuan laporan kualitas minyak yang dilakukan oleh beberapa pejabat. Suara pembawa berita itu menggema di ruang tamu. Firdaus langsung terhenyak. Keringat dingin mengalir di belakang lehernya, dan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa saatnya akan tiba. Ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan di perusahaan, Firdaus merasa terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa semua yang ia lakukan akan segera terungkap. Satu malam, saat ia sedang bersiap untuk tidur, ia menerima telepon dari Zahra. Firdaus, ada berita buruk. Mereka mengatakan ada penyelidikan tentang perusahaan tempatmu bekerja. Apa yang terjadi? Firdaus terdiam sejenak. Ia merasa tidak ada kata-kata yang mampu menjelaskan situasinya. Aku tidak tahu, Zahra. Mungkin ini hanya rumor, jawabnya dengan suara bergetar. Tetapi di dalam hati, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang telah diambilnya. Ketegangan semakin memuncak ketika akhirnya, pihak berwenang mengeluarkan pernyataan resmi tentang penangkapan beberapa pejabat perusahaan, termasuk Pak Hendra. Firdaus merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia melihat berita di televisi, wajah Pak Hendra yang dikenal sebagai sosok berpengaruh kini terjebak dalam skandal. Dan saat itulah, pintu ruang kerjanya didobrak. Petugas penegak hukum memasuki ruangan dengan tegas. Firdaus, kami perlu membicarakan beberapa hal, kata salah satu petugas dengan nada serius. Firdaus terperanjat, napasnya tercekat. Dalam sekejap, semua yang ia lakukan terungkap. Ia ditangkap dan didakwa atas pemalsuan laporan kualitas minyak. Di pengadilan, Firdaus duduk di kursi terdakwa, dikelilingi oleh para penegak hukum dan hakim. Ia merasa seperti berada di mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Zahra duduk di kursi penonton, wajahnya pucat dan matanya basah. Firdaus tidak bisa menahan rasa bersalah saat melihat istrinya. Maafkan aku, Zahra, bisiknya dalam hati, berharap suatu saat ia bisa menjelaskan semuanya. Setelah proses persidangan yang panjang dan melelahkan, Firdaus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Saat hakim mengetuk palu, suara itu terngiang di telinganya seperti suara lonceng kematian bagi harapan dan impiannya. Zahra menangis terseduh-seduh, dan Firdaus merasa hancur. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang ia buat demi mengejar impian yang salah. Di balik jeruji besi, Firdaus merenungkan semua pilihan yang telah ia buat. Ia menyaksikan kehidupan yang pernah ia miliki, cinta yang ia hancurkan, dan harapan yang kini hanya tinggal kenangan. Setiap hari di penjara, ia merenungkan kesalahannya, berharap bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Ia menyadari bahwa keserakahan dan keinginan untuk memiliki segalanya telah menghancurkan hidupnya. Waktu berlalu, dan di balik tembok penjara, Firdaus menghabiskan hari-harinya dengan merenungi tindakan yang telah ia lakukan. Ia berharap suatu hari nanti, Zahra dan Bintang, anak yang mereka impikan, bisa memaafkannya. Dalam keheningan malam, ia berdoa agar mereka bisa menemukan kebahagiaan yang sejati tanpa dirinya, dan ia berjanji untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Cerita ini memberikan pelajaran berharga bahwa keserakahan dan tindakan ilegal hanya akan membawa kehancuran. Integritas dan kejujuran adalah nilai-nilai yang harus selalu dijaga, meskipun dihadapkan pada godaan yang besar.
Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan dengan ketenangan hati dan hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita cintai. Firdaus berharap bahwa pengalaman pahit ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, agar tidak terjerumus dalam jurang yang sama.